Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Islamiati dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus fungsi logika dan cara mengaplikasikannya. Yuk, mari kita simak video berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan rumus fungsi logika pada Microsoft Excel. Di antara fungsi logika yang akan kita pelajari, pertama single if, kedua multi if, ketiga and, dan keempat or. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Rumus fungsi logika yang pertama kita pelajari single if. Digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang hanya menggunakan satu logika yang mempunyai dua ketentuan. Baiklah, langsung saja kita coba gunakan rumus single if. Saya akan menggunakan contoh berdasarkan modul. Berdasarkan ketentuan di sini, ketentuan hasil diisi dengan ketentuan lulus jika rata-rata besar 60. Sebaliknya, jika di bawah 60 tidak lulus. Sama dengan average nilai 1 seng dengan nilai 2 jika di komputer saya menggunakan koma dan di laptop lain mungkin bisa menggunakan titik koma. Dan seng dengan nilai 2 dan lanjut tekan enter. Dan selanjutnya kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya saya akan mencari hasil. Hasil berdasarkan ketentuan di sini. Ketentuan hasil diisi dengan jika nilai rata-rata di atas 60 maka lulus, sedangkan di bawah 60 dinyatakan tidak lulus. Saya menggunakan rumus if karena ketentuan di sini hanya terdapat dua ketentuan. Jadi if nilai rata-rata berdasarkan value if false di sini besar dari 60, maka berdasarkan value if Saya menggunakan rumus if karena ketentuan di sini hanya terdapat dua ketentuan. Jadi if nilai rata-rata berdasarkan value if false di sini besar dari 60, maka berdasarkan value if false atau value if true, maka keterangannya adalah lulus. Dan begitupun sebaliknya. Maka rata-rata kecil dari 60, value if false, maka tidak lulus. Dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Untuk single if saya sudah selesai, selanjutnya multi if. Baiklah, selanjutnya rumus fungsi logika. Yang kedua yaitu multi if. Multi if digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang memiliki dua atau lebih logika. Apabila terdapat 3 ketentuan, maka menggunakan 2 if. Dan jika 4 ketentuan, maka menggunakan 3 if. Dan jika 5 ketentuan, kita menggunakan 4 if. Baiklah, di sini kita terdapat 4 ketentuan, maka kita menggunakan 3 if. Dan saya akan mencari rata-rata pertama. Pada sheet sebelumnya, saya sudah menjelaskan mencari rata-rata menggunakan maka sama dengan average nilai 1 menggunakan koma. Karena di laptop menggunakan koma, maka saya mengikuti laptop di seng dengan nilai 2.
maka dapat rata-rata, dan kita dapat menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya saya akan mencari nilai huruf. Berdasarkan ketentuan di sini, nilai 90 sampai 100 dinyatakan lulus, 81 sampai 89 dinyatakan tidak lulus, 61 sampai 79 dinyatakan tidak lulus, dan 0 sampai 58 dinyatakan tidak lulus. Baiklah, saya akan memasukkan rumus. Di sini saya menggunakan sama dengan if terdapat 4 ketentuan. Maka kita menggunakan 3 if. Sama dengan if rata-rata besar dari 90, maka nilainya adalah A. Maka dan jika if buka kurung, jika rata-rata besar dari 80, maka nilainya adalah B. Maka jika buka kurung rata-rata besar dari 60, maka nilainya adalah C. Selanjutnya, maka kecil besar dari 60, maka nilainya adalah D. Karena kita menggunakan 3 if, maka kita menggunakan kurung 3 buah, dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya, kita mencari hasil. Nilai di atas A lulus jika selain dari A dinyatakan tidak lulus. Baiklah, di sini terdapat 4 ketentuan, maka kita menggunakan 3 if. Sama dengan if, buka kurung, nilai huruf sama dengan A, maka hasilnya adalah lulus. Jika selain dari A dinyatakan tidak lulus. Dan kita menggunakan tutup kurung 1, dan maka kita dapat menyesuaikannya ke bawah. Untuk multi if saya sudah selesai. Selanjutnya N. Selanjutnya rumus dan fungsi logika yang ketiga yang akan kita pelajari adalah N. N digunakan untuk menentukan 2 atau lebih dari data berdasarkan ketentuan yang harus dipenuhi. Berdasarkan contoh kasus, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mencari rumusnya.
sama dengan if. Di sini saya menggunakan satu if karena terdapat dua ketentuan. Buka kurung n, nilai teori besar dari 7, maka jika nilai praktik besar dari 7, maka keterangannya adalah lulus. Dan jika nilai teori dan nilai praktiknya kecil dari 7, maka keterangannya adalah tidak lulus. Kita menggunakan satu if dan menggunakan satu tutup kurung. Lalu lanjut tekan enter dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Saya sudah menyelesaikan n, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus fungsi OR. Fungsi OR digunakan jika salah satu dari data sesuai ketentuan, dan akan salah jika semua data tidak berdasarkan ketentuan. Di sini, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai 1 atau nilai 2 di atas 60, jika tidak, maka remedial. Maka saya akan masukkan rumus. Sama dengan if, karena di sini terdapat dua ketentuan, maka kita membuat satu if. Sama dengan if, buka kurung, OR, buka kurung, nilai 1 besar dari 60, maka nilai 2 besar dari 60, maka tutup kurung, maka keterangannya adalah lulus. Dan jika nilai 1 dan nilai 2 di bawah 60, maka keterangannya adalah tidak lulus. Karena kita menggunakan satu if, jadi kita menggunakan tutup kurung. Dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Baiklah, saya sudah mengerjakan semua rumus fungsi logika dan bagaimana cara mengaplikasikannya di Microsoft Excel.
Selanjutnya, saya akan mengerjakan latihan dengan mencari nama penyakit, kelas, sewa kamar per hari, lama rawat, biaya sewa, diskon, biaya yang dibayar, jumlah seluruhnya, banyak data atau transaksi, rata-rata biaya tertinggi dan biaya terendah. Berdasarkan ketentuan di sini, saya akan mencari nama penyakit. Jika kode penyakit ML, maka nama penyakitnya malaria. Jika kode penyakit ST, maka nama penyakit stroke. Jika kode penyakit TF, maka nama penyakit tifus. Dan jika kode penyakit UB, maka nama penyakit usus buntu. 2. Kelas kamar. Jika kode kamar S, maka kelas standar. Jika kode kamar E, maka kelas ekonomi. Jika kode kamar V, maka kelas VIP. Sewa kamar per hari. Jika kode kamar S, maka kelas standar sewa kamar sama dengan 30.000. Jika kode kamar E, maka kelas ekonomi sewa kamar 40.000. Jika kode kamar V, maka kelas VIP sewa kamar 50.000. 4. Diskon sama dengan jika lama rawat lebih dari 3 hari maka diskon 10%. Jika kurang dari 3 hari maka diskonnya 0. 5. Biaya dibayar. Biaya sewa dikurang diskon. Baiklah, yang pertama saya akan mencari nama penyakit dengan rumus sama dengan if buka kurung kode penyakit sama dengan kode ML, maka kode keterangannya adalah malaria. Maka jika kode penyakitnya sama dengan ST, maka penyakitnya adalah stroke. Dan jika kode penyakitnya TF, maka nama penyakitnya adalah tifus. Selanjutnya, kita mencari sewa kamar per hari. Di sini kita memasukkan rumus. Terdapat 3 ketentuan, maka kita menggunakan 2 if. Sama dengan if, buka kurung, kelas sama dengan S, maka sewanya adalah 30.000. Dan jika
Kelasnya adalah sama dengan E, maka biaya sewanya adalah 40.000. Maka jika V sewa kamarnya adalah 50.000 dan kita menggunakan 2 if, maka tutup kurungnya 2 dan tekan enter. Selanjutnya kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya biaya sewa. Ketentuan di sini adalah sewa kamar dikali lama rawat. Jadi sama dengan sewa kamar dikali lama rawat, lalu kita tekan enter dan kita bisa sesuaikan ke bawah. Selanjutnya diskon. Ketentuannya adalah jika lama rawat lebih dari 3 hari maka diskon 10%. Jika kurang dari 3 hari maka diskonnya sama dengan 0. Saya masukkan rumus. Jadi ketentuan di sini terdapat 2 ketentuan. Jadi kita menggunakan 1 if. Sama dengan if buka kurung lama rawat besar dikali %, dan jika di bawah 3 maka 0. Selanjutnya tutup kurung dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya kita mencari biaya yang dibayar. Rumus biaya yang dibayar, biaya sewa dikurang diskon. Rumusnya adalah sewa kamar dikurang diskon. Menjadi, dan kita bisa menyesuaikannya ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah keseluruhannya. Sama dengan sum, buka kurung L6 blok sampai L15, dan mendapatkan hasilnya. Dan biaya data atau transaksi. Sama dengan count, buka kurung, blok dari L6 sampai L15, dan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya rata-rata sama dengan average, buka kurung, blok dari L6 sampai L15 dan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya mencari biaya tertinggi. Sama dengan max, buka kurung, blok dari L6 sampai L15 lalu mendapatkan hasilnya. Terakhir,
biaya terendah. Sama dengan min, buka kurung, blok dari L6 sampai L15, tutup kurung, lalu mendapatkan hasilnya. Baiklah, saya sudah mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan fungsi logika di Microsoft Excel dan cara mengaplikasikannya, dan juga sudah mengerjakan latihannya. Baiklah, jika ada kata saya yang salah dan sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.